Erick Thohir singgung uji nyali dan mental. Sintayong siapkan senjata rahasia. Justin Hubner siap tampil habis-habisan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. TC Timnas Indonesia di Qatar mulu, Sintayong simpan satu senjata jelang Piala Asia. Timnas Indonesia melangkah ke Piala Asia 2023 dengan predikat yang membanggakan. Pasalnya Garuda melenggang dengan predikat tim termuda di ajang 4 tahunan tersebut dengan rataan usia pemain 22,5 tahun. Dengan amunisi segar ini, pelatih Sintayong yakin Timnas Indonesia bisa berbuat banyak di Piala Asia 2023 nanti. Dalam hal ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan santai mengatakan bahwa dia memang tengah melakukan regenerasi untuk masa depan sepak bola tanah air. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini mengaku percaya bahwasanya sepak bola Indonesia bakal berkembang. Untuk itu, apabila pemain-pemain muda yang tampil di Piala Asia 2023 bisa berprestasi, maka ini akan menjadi awal yang bagus buat perkembangan sepak bola Indonesia. Untuk itu, Sintayong menegaskan timnya harus memandatkan tampil di ajang Piala Asia dengan bekerja keras untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Target Indonesia di Piala Asia adalah menuju ke babak 16 besar. Kami harus bisa melakukannya, saya adalah pelatihnya, kata Sintayong. Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, Timnas Indonesia pun terus berlatih. Kini skuad Garuda telah berada di Qatar. Tim Merah Putih sudah menjalani latihan sejak hari pertama tiba di negara tersebut. Dalam hal ini, Kapten Timnas Indonesia di laga uji coba lawan Libya, Jordi Amat mengaku bahwa kondisinya dan para pemain Timnas Indonesia tidak mengalami masalah. Dia bahkan mengaku perjalanan menuju Qatar tidak ada kendala, sehingga latihan perdana bisa berjalan dengan mulus. Setelah menjalani latihan perdana, Jordi pun memuji fasilitas hingga lapangan yang ada di Qatar. Menurutnya, fasilitas di Qatar sangat bagus, sehingga semua pemain menjalani persiapan dengan baik untuk melakoni uji coba ketiga. Sementara itu, dalam masa persiapan seluruh tim peserta Piala Asia 2023 ini, beberapa waktu lalu AFC sempat membocorkan bagaimana kekuatan dan komposisi kesebelasan masing-masing negara. Tidak hanya nama-nama, namun juga keterangan tinggi badan dan berat badan juga dipaparkan. Menanggapi hal ini, media Vietnam memprediksi The Golden Star Warriors bakal kesulitan menandingi bola-bola udara di turnamen ini. Sebab Vietnam menjadi salah satu kesebelasan yang memiliki rataan tinggi terendah di seluruh peserta Piala Asia. Perlu diketahui, rata-rata tinggi badan pemain timnas Vietnam pada ajang ini adalah 174 cm. Dengan fakta tersebut, Suha menyebut bahwa Vietnam bakal kesulitan menghadapi para pemain jangkung termasuk saat berjumpa dengan timnas Indonesia. Suha pun menyebut kasus SEA Games 2023 sebagai alasan ancaman bola udara bakal menakutkan bagi pasukan Philippe Troussier. Vietnam waktu itu tersingkir dari semifinal SEA Games 2023 usai kalah 2-3 dari timnas Indonesia. Saat itu Indonesia meraih 2 gol dari keunggulan duel udara. Di luar itu, banyak pemain-pemain timnas Indonesia yang juga berpotensi jadi ancaman dalam duel udara melalui pemain-pemain Garuda yang memiliki tubuh jangkung seperti Ramadan Sananta yang memiliki tinggi badan 182 cm. Sandy Walsh 184 cm, Jordi Amat 184 cm, Sein Patinama 186 cm, Ivar Jenner 186 cm, Rafael Struijk 187 cm, Hubner 187 cm, dan Elkan Bagot 194 cm. Dengan sumber daya pemain yang masih muda dan berdaya juang tinggi, maka tidak heran Sintayong menancapkan motivasi tinggi dalam mengarungi turnamen ini. Menarik untuk dinantikan. Jadi eksperimen Sintayong, Justin Hubner berjanji bakal berjuang keras di Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam dalam fase grup D Piala Asia 2023. Di mana ajang itu akan berlangsung mulai 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.
Dalam hal ini, pemain timnas Indonesia Hafner menyatakan sudah tidak sabar untuk turun laga pada Piala Asia 2023. Dia ingin menunjukkan kualitas yang dimiliki tim asuhan Sintayong itu dalam ajang tersebut. Sang pemain mengatakan sangat menyenangkan timnya dapat ambil bagian dalam pesta sepak bola terbesar di Asia ini. Jadi, timnas Indonesia harus tampil maksimal dalam turnamen tersebut. Hafner sendiri pun siap memberikan sebuah kemampuan terbaiknya agar timnas dapat meraih hasil maksimal. Ia pun yakin skuad Garuda mampu bersaing. Saya tidak sabar untuk segera bermain latihan di sini, di Qatar. Kami akan memainkan pertandingan yang sengit di grup ini. Akan tetapi kami tim yang kuat dan telah bekerja keras. Kami akan bertarung dan bekerja keras di laga-laga grup melawan Irak, Vietnam, dan Jepang untuk keluarga kami, untuk fans dan semuanya. Tegas Justin Hafner. Dalam 2 laga uji coba kemarin, Justin Hafner sebenarnya mengemban misi baru dari Sintayong, di mana bek Wolves itu dimainkan sebagai gelandang. Pemain berusia 20 tahun ini pun sebetulnya tampil cukup baik saat mengukir debut pada pertandingan sebelumnya. Terlepas dari sejumlah blunder fatal yang dilakukan oleh pemain kelahiran Belanda itu, namun performa Justin Hafner sebagai gelandang memang belum cukup optimal mengingat posisi naturalnya adalah sebagai bek tengah. Namun dia cukup membantu saat menemani Ivar Jenner di sektor ini. Tentu akan sangat menarik melihat kejutan apa lagi yang akan tersaji di ajang sesungguhnya nanti. Namun yang lebih menarik lagi jelang berkiprah bersama dengan tim merah putih, nyatanya performa Justin Hafner bersama Wolverhampton Wanderers U21 mendapatkan atensi. Pemain timnas Indonesia itu masuk nominasi Player of the Month Premier League 2. Bahkan Justin Hafner menjadi satu-satunya pemain Wolves yang masuk daftar ini. Ini tentu menjadi prestasi yang cukup membanggakan. Perlu diketahui Premier League 2 adalah kompetisi untuk tim cadangan di Inggris. Pemain-pemain yang ada di situ sebenarnya sangat dekat dengan promosi ke tim utama. Dalam hal ini, performa Justin Hafner di sepanjang Desember 2023 memang cukup impresif. Pemain kelahiran Den Bosch, Belanda itu tampil 2 kali bersama Wolves di ajang Premier League 2. Hebatnya 2 laga itu dijalani Hafner sebagai kapten. Tak hanya itu, Hafner juga mampu mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. 1 gol ia lesakkan ke gawang Leicester City U21, sementara 1 gol lagi dicetak Hafner ke gawang Blackburn U21. Erick Thohir singgung uji nyali dan mental, Sintayong bicara psikologi timnas Indonesia. Baru-baru ini Ketum PSSI Erick Thohir mengomentari terkait hasil 2 laga uji coba melawan Libya. Menurutnya hasil melawan Libya memang tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut cukup puas dengan performa para pemain. Pasalnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil cukup bagus dalam ajang uji coba kedua. Bahkan, Jordi Amat dan kawan-kawan tampil menekan meski memang mereka masih kesulitan membobol gawang lawan. Setelah menunjukkan peningkatan dalam laga uji coba kedua tersebut, tentu diharapkan timnas Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Peningkatan ini juga diharapkan bakal terlihat dalam uji coba selanjutnya yang bakal dilakoni oleh tim merah putih. Setelah ini, Garuda sendiri akan merasakan kekuatan Iran dalam laga uji coba tertutup. Disinilah menurut Erick Thohir menjadi kesempatan bagus untuk tim merah putih. Apalagi Iran sendiri yang akan menjadi lawan mereka saat ini menempati ranking 27 FIFA. Sementara Indonesia berada di posisi ke-146. Untuk itu, ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para punggawa Garuda. Erick Thohir pun berharap uji coba lawan Iran ini bisa menjadi uji nyali dan juga mental pemain. Tentu saja karena Iran merupakan salah satu tim kuat di Asia. Sekarang, saatnya uji nyali dan mental melawan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia, Iran. Pertandingan ini modal penting sebelum timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia, kata Erick Thohir. Di sisi lain, Sintayong sedikit memiliki kekhawatiran mengenai kondisi psikologis pemainnya jelang turnamen bergulir. Dalam hal ini, Sintayong menegaskan bahwa kekalahan dari Libya tidak membuatnya khawatir karena memang tujuan utama dari sebuah laga uji coba bukanlah meraih kemenangan, melainkan menguji kebugaran fisik pemain setelah pemusatan latihan. Meskipun telah berlatih taktik sehari sebelum laga kedua, Sintayong menyatakan bahwa fokus utamanya saat itu adalah persiapan menghadapi Irak. Namun di balik kesan puas tersebut, Sintayong sebenarnya merasa cemas, meskipun dia tidak mengumumkannya secara terbuka di Indonesia. Peringkat hanyalah sebuah angka, itu tergantung kepercayaan diri dari para pemain. Saya memikirkan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain.
jika para pemain bermain tanpa patah semangat saat menghadapi tim yang lebih baik dari kami, kata Sintayong.